Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Oktaviani, NPM 21406060004, jurusan Bimbingan dan Konseling dari lokal A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya tentang Islam dan manusia, yang berjudul Tawuran dalam Pandangan Islam. Yang pertama, pengertian tawuran. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran merupakan bentuk konflik sosial, berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis. Tawuran seringkali hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial, dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan serta adanya sumber daya mobilisasi. Terjadinya tawuran ditandai dengan adanya ketidakpuasan di antara orang-orang, selanjutnya muncul kesalahpahaman di antara mereka dan akhirnya terjadi pertentangan. Selanjutnya, ada faktor-faktor pemicu terjadinya tawuran dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, pemicu tawuran yang terjadi di kalangan masyarakat seringkali berawal dari saling ejek dan saling curiga. Dalam hal ini, Al-Quran telah memberikan rambu-rambu untuk tidak saling mengolok, menghina, dan mengejek, karena perbuatan ini bisa membawa kepada konflik dan permusuhan. Maka secara tegas, Allah melarang umatnya melakukan sikap saling mengolok dan mengejek. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah saling mencela satu sama lain, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Fasik sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya yang kedua, pemicu tawuran dan bentrokan. Baik di kalangan siswa maupun masyarakat biasanya terjadi karena adanya provokator dan penyebar berita fitnah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang ketiga, tawuran juga sering terjadi karena prasangka buruk, menggunjing dan mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karena itu, Allah memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak mengunjing dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Selanjutnya, solusi Al-Quran dalam menghadapi tawuran. Yang pertama, memperkuat ukhuwah dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyerukan kepada kehidupan berjamaah dan persatuan, mengecam sikap konfrontatif, disintegratif, perpecahan, serta mengajak ukhuwah dan mahabbah. Bentuk persaudaraan yang dianjurkan oleh Al-Quran tidak hanya persaudaraan satu akidah, namun juga dengan warga masyarakat lain yang berbeda akidah. Yang kedua, membantah sesuatu yang bertentangan dengan cara baik. Jika terdapat sesuatu yang bertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, maka harus dibantah dengan cara yang baik, dengan tuntutan Al-Quran, bukan dengan cara keras dan kasar.
Selanjutnya yang ketiga, islah dan perdamaian apabila hal yang bertentangan dalam masyarakat tidak bisa dibantah dengan cara yang baik, namun berujung kepada permusuhan. Al-Quran memerintahkan supaya mengadakan islah dan perdamaian. Ajaran Islam sangat mengecam konflik liar tanpa kendali yang mengakibatkan perpecahan. Dan yang terakhir, menyelesaikan tawuran dengan jalan musyawarah. Jika pertikaian di dalam masyarakat tidak bisa dilerai dan didamaikan, maka sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah, bukan dengan tindakan kekerasan seperti tawuran, karena dengan musyawarah, persoalan dapat terselesaikan dengan baik. Baik, adapun kesimpulannya, yang pertama, untuk menghindari terjadi tawuran, interaksi manusia dengan sesamanya harus didasari keyakinan bahwa semua manusia adalah bersaudara, maka ukhuwah dan kasih sayang harus senantiasa ditingkatkan. Yang kedua, apabila terjadi pertikaian dan pertentangan, Allah menegaskan umatnya untuk membantah hal yang bertentangan itu dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan seperti tawuran, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nahl ayat 125. Dan yang ketiga, dalam surat Al-Hujurat ayat 10, umat Islam diperintahkan untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan antara saudara jika terjadi pertengkaran antara mereka. Dan yang terakhir, Allah menyampaikan kepada manusia dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 untuk menjadi pribadi yang pemaaf dan saling menyuruh untuk melakukan kebaikan. Jika kata maaf tidak bisa menyelesaikan masalah, maka solusi selanjutnya adalah menjauhi orang-orang yang jahil atau bertentangan dengan kebenaran. Sekian materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.